limbah itu mencemari pencemaran udara ya, pernapasan itu kan cukup terasa di masyarakat itu. Nah, kesehatannya ya opo bagi lansia, mereka iki opo kan itu harus dipikirkan semuanya. Lah perusahaan mikir batine tok ya akeh tunggale. Loh. Selamat datang untuk Pak Wali. Pak, monggo Pak. Kita dapat uang. Kita perjuangkan. Kita perjuangkan demi kesehatan warga Hitam Kandangan. Wah. Iki demo apa ini? Selamat datang Bapak. Hah? Demo apa, Bu? Demo untuk menjaga kesehatan warga RT-nya. Siap. Udara segar, kita butuh udara segar. Demonya dibayar gak iki? Untuk untuk sembako? Enggak. Oh, enggak. Kita berjuang untuk warga, Bapak. Berjuang untuk warga. Ini warga semua. Oh. Biar warga Nggak ada di kita luar. sehat semuanya. Siap, Bu Direktur, Pak Wali dan Bu, nggih. Iya. Monggo, Bu. Pemilik? Tidak, saya direktur. Oh, direktur ya. Pemiliknya mana pemiliknya? Kebetulan hari ini Nggak ada. Wes ya. Oke, terima kasih, Bu. Jadi tadi saya barusan mendarat dilapori warga ya langsung merene. Iya toh, jadi ya mendadak, laporannya mendadak juga gitu loh. Makanya sebenarnya beberapa waktu yang lalu warga ini sudah memberi suatu laporan ke kita. Karena beberapa hari kemarin juga warga sudah bernegosiasi atau mengadakan suatu pertemuan dengan pihak pabrik ini. Pabrik apa ini namanya? Pabrik apa ini? ya perusahaan Bapak ya. Lah ya apa perusahaan apa? Perusahaan kita ini di perhiasan. Perhiasan. Berarti emas. Emas, perak. Perak enggak? Oh enggak, emas tok ya. Tapi campuran ada. Oh ya ya. Perak sih enggak. Oh, emas ya. Oke. Terima kasih. Kemarin sudah ketemuan sama Pak Lurah, sama Pak Camat, sama warga RT RW sudah ada semuanya. Tapi belum ada titik temu. Ya kalau dari kita ini sih mau beretikat baik. Heeh. Memperbaiki, mau bertanggung jawab itu kan atas segala dampak seperti itu. Keluhannya warga apa kemarin? Apa keluhannya, Pak? baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Heeh. Pak Wali yang saya hormati, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Hormat Media, ini perusahaan sesungguhnya di bangunan berdiri tahun 2016 sampai 2018. Perjalanan waktu 2018 sudah mulai kelihatan jalan. Awal izinnya itu sesungguhnya bukan untuk perburuan emas, tapi adalah workshop dan apa namanya pemeliharaan burung. Pemeliharaan hewan. Oh, ada pemeliharaan. Oh, walet. Dengan perjalanan waktu ini sudah dari beberapa tahun lalu sudah beliau tak ingatkan, ini lingkungan perumahan. Proses produksi itu harus clean, tetapi ya selalu bocor-bocor terus, baik siang baik malam. Kalau boleh tak ingatkan, beberapa kali saya dan rumah ternyata belum ada keputusan karena beliau ini kan bukan owner. Oh iya. Kedua, ini kan PT katanya harus dapat memegang saham. Tuntutan kita ada sejumlah ringan. Apa sangat ringan. tuntutannya apa? Peleburan plus, packaging, crafting, kantor silakan. Itu sejumlahnya. Itu kalau dari beberapa kali pertemuan saya dengan beliau-beliau ini udah deadlock, itu semua sudah selesai sampai begini. Dampaknya ke warga apa sih dampaknya daripada? Dampak itu ya warga batuk, baunya nyengat. Baunya nyengat. Nah, fatal sekali kemarin tanggal 8 tanggal 9 itu. Leburan malam. Malam leburan. Malam. Leburan malam berarti ada asap. Ya Bapak. Ini kan kantor bersebelahan dengan SDN Kandangan 3. Bersebelahan dengan masjid, bersebelahan dengan perumahan, bersebelahan dengan lapangan olahraga, lapangan sekolah. Lapangan olahraga ini adalah kalau malam Jumat dan malam Selasa malam digunakan anak SPSH, PSHT. Oh, latihan, ya. Ini sejujurnya kalau dari dulu Bu Direktur yang saya hormati ini mau kita, sama-sama kita sudah seperti begini. Harusnya bikinlah pernyataan. Pernyataan itu untuk leburan yang lain jalan.
Karena ini terbentur dengan aturan SOP-nya perusahaan, sehingga ini tidak bisa ketemu. Bolak-balik pun nggak akan ketemu. Dari bawah tadi ini Pak Lurah juga mimpin rapat. Diketemukan yo karena RUPS, karena ini PT dan sebagainya. Itu Pak ceritanya Pak Wali. Mohon maaf. Saya nambahin sedikit. Si, engko sampai tenang ae. Kuman, cok kuatir. Terus lanjut. Siap. Perjalanan waktu ini ya sudah akhirnya tanggal 8, tanggal 9, tanggal bermasalah, tanggal 11 tak undang. Deadlock nggak ada keputusan. Tak undang mana tanggal 22. Itu juga nggak ketemu. Terus akhirnya kan lapor Pak Lurah tolong ini dikondisikan. Diundang juga nggak ketemu karena ownernya tidak ada, terbentur dengan PT RUPS. Untuk menghentikan itu tidak bisa mengambil keputusan. Itu yang sangat sayangkan. Tapi memang ada etikat baik untuk menutup peleburan, tapi itu nggak ketemu Pak. Itu menjadi masalah. Oke, wes. Ya, jadi saya bertanggung jawab kepada warga. Saya jadi yang dibeli warga. Warga saya sakit, saya harus bertanggung jawab. Saya harus merasakan itu. Nah ini kan tidak tinggal di sini beli-beli ini, tinggalnya di luar. Prosesnya malam, jadi pasti tidak tahu. Yang tahu adalah warga saya. Nanti kalau pernah silahkan wawancara wartawan dengan warga saya yang terdampak itu. Monggo silakan diwawancari saja biar terbuka ini. Wes, oke. Mari Pak Andre, udah, sudah. Siap. Wes, sampean Pak. Ojo diulang maneh, lak wis diterang lagi ya. Tambahi. Ya, ojo diulang. Ini yang tadi yang diungkapkan masalah terkesan membuat emas, cincin dan macam-macam. Bukan Pak, di sini adalah peleburan emas yang tujuan untuk ekspor. Tadi Kita ekspor perhiasan, maaf Pak, koreksi. cara sik, gua dikrocek. Ya, ini sampai volumenya bisa jadi besar. Ya, sehingga artinya semacam itu kita sama-sama nggak tahu Pak, warga itu nggak tahu sebenarnya gimana. Nah, efeknya jadi kita tahu dampaknya aja. Yang jelas peleburannya bukan dari emas, dari nggak tahu dari apa, mungkin dari biji emas atau apa kita nggak tahu. Ya. Nah, intinya peleburan emas ngono lho, Pak. Ya, peleburan emas. Oke. Supaya jadi emas gitu, Pak. Jadi hal semacam itu yang saya tambahkan dari Pak. Wes, iku toh. Liyane, siapa lagi Pak dari warga perwakilan? Masih ada lagi yang mau ditambahkan? Kok ngomong? Iya. Itu Pak Eko. Siapa? Izin. Monggo ayo. Oke, izin Bapak. Sebenarnya sih kami welcome aja ya untuk perusahaan mau industri atau usaha apa di sini kita welcome Bapak. Ya. Yang penting adalah kita saling menjaga terutama kesehatan. Ya. Nah, pada awal berdirinya memang kita tahunya ini adalah untuk usaha walet Pak. Awalnya Ya, itu dari IMP yang kita bisa lihat itu adalah usaha untuk workshop dan pemeliharaan hewan. Nah, nggak tahu senyampang itu perusahaan ini berjalan. Di pertengahan kira-kira bulan November itu timbul bau yang tidak mengenakan di warga. Nah, Bapak RT 4 sudah mediasi dengan pihak perusahaan beberapa kali, namun itu terabaikan hasil mediasinya. Sehingga memuncaknya adalah kemarin pada tanggal 24 Maghrib ya, dimediasi oleh Pak Lurah, sehingga kita rapat lagi untuk membahas ini masih deadlock lagi Bapak. Nah, kami nggak ada masalah tentang perusahaan. Yang pasti adalah kami ingin ayo kita sama-sama kan kata Bapak. Dengan kesehatan kami mohon ini benar-benar diperhatikan karena limbah peleburan emas itu adalah merkuri Pak. Dan asapnya juga sangat mengganggu kesehatan. Sekarang nggak terasa dan nggak bau menurut jenengan. Tapi beberapa warga kalau itu bocor baunya juga menyengat. Tadi juga kita sampaikan kepada jenengan. Pengolahan limbah dialihkan ke pihak ketiga, is okay. Tapi tetap itu tanggung jawab jenengan apabila ada limbah ini yang tumpah. Nah ini terjadi berkali-kali di luar, pada saat ngangkut limbahnya tumpah. Ada cairan warna putih yang jatuh di jalan. Nah ini warga tahu, ini opo kan jadi timbul pertanyaan Pak Muji. Nah itu enggak. Jadi itu tolong empatinya dari perusahaan kepada kita juga tolong ditingkatkan. Itu aja Bapak. Oke. Monggo, Mbak, silakan. Oke, terima kasih Pak Muji. Namanya siapa ya? Pak Camat, Pak Lurah, dan warga sekalian. Jadi atas Mbak sebagai apa di sini? Tolong saya sebagai Direktur Utama. Oke, monggo silakan. Saya mewakili direksi dan perusahaan Pak ya. Sudah lama kerja di sini, Mbak? Saya dari 2019. 2019 cukup lama juga, lumayan. Semenjak ini berdiri ya? Enggak. Oh, enggak. Ya, ada setahun. Ada. Setahun Oke. Monggo silakan. Oke, jadi sebetulnya atas segala hal yang dikeluhkan warga itu sebetulnya ada penjelasannya di kami. Monggo silakan. Ya kan. Jadi
permasalahan dengan Pak RT yang kemarin itu memang sering lapor ke kami, itu kan memang bukannya kami yang menonjolkan dia, tapi kami juga berproses untuk perbaikan terus. Cuman dalam masa perbaikan ini, kita ini kan ya ada human error seperti itu ya, itu kami sangat minta maaf. Dan atas dampak yang dihasilkan itu kami siap bertanggung jawab. Terus. Dan siap memperbaiki apa-apa yang diperlukan supaya ini tidak muncul lagi. Kami ini bekerja keras sebetulnya Pak. Seperti itu. Jadi kalau yang dibilang tadi berkali-kali ada tumpah segala macam sebagainya, memang posisinya memang kita memang sudah bekerjasama dengan pihak ketiga. Gitu. Jadi ada hal-hal yang memang tidak dari kami, ada memang murni, bahkan dari pihak ketiga, ada seperti itu. Jadi ya kami semua maaf sebelumnya. Jadi dari perusahaan pun maulah mengikuti apa arahan dari Pak Wali, Pak Wakil Wali, monggo saya mau mengikuti arahannya Pak. Gimana baiknya? Sudah? Ada lagi yang disampaikan? Sudah itu. Cukup? Oke. Ini berdiri tahun berapa? 2018. Ini DLH ada nggak ya? DLH. Gini ya, cok ngato ae. Wes ngarep ya kono wis stop. Dari Cipta Karya. Oh, Pak Camat boleh, silakan, monggo Pak Camat. Jadi langsung saja. Jadi ketika warga mengadu Pak di bulan November 2024, kami juga merespon dengan kelurahan ya Pak Lurah ya. Kita koordinasi dengan DLH. Kemudian DLH datang 20 November Pak untuk melakukan verifikasi pengaduan lingkungan hidup Pak. Ya, ditemukan ternyata belum dilakukan uji udara ambien, termasuk uji emisi cerobong itu belum dilakukan. Nah, kemudian DLH Provinsi juga sudah melakukan tindakan. Kami saat itu Pak menyampaikan untuk teguran lisan Pak, segera dicukupi yang diminta, jangan sampai menimbulkan bau. Nah, ternyata waktu berjalan bergejolak lagi Pak, 8 dan 9 April itu bau lagi informasi warga. Kemudian Pak Lurah langsung menyikapi, bersama kami juga kita langsung adakan rapat Pak di Balai RW 6 kemarin Pak, tanggal 24 April setelah mendapatkan surat Pak RT tanggal 23 April. Kemudian Pak Lurah sudah melaporkan ke saham kami karena sudah pernah kami berikan kami berikan teguran lisan, sehingga setelah mendapatkan laporan tadi malam, saya langsung hari ini memberikan surat peringatan Pak untuk menghentikan kegiatan yang mengakibatkan bau tidak sedap bagi lingkungan sekitar Pak. Nah, adapun teknis nanti ditambahkan rekan kami Pak. Oke, wes ya. Mbak, saya mau tanya, dari 80 berdiri 2018, izin yang dikantongi apa? Izin yang dikantongi itu ada kita NIB ada Pak. NIB pasti izin usaha itu ya. Terus apa lagi? Terus ada apa namanya itu Pertek untuk IPAL itu. Ada Lintek ada. Terus IMB juga ada. IMB itu peruntukannya untuk apa? IMB itu memang kalau saya baca peruntukannya itu memang untuk workshop dan untuk apa namanya pemeliharaan pengelolaan hewan kan memang sebelah terjadi memang ya. Jadi sini kan memang workshop, memang bagus. Berarti kan nggak ada izin untuk peleburan emas. Iya itu memang pengembangan selanjutnya. Loh yang nggak artinya, setelah itu kan 2018 izinnya keluar. Nah usaha ini peleburan, lah ya 2018. Usaha emas peleburan emas ini itu mulainya tahun berapa? Ya 2018. Enggak, itu masih trial mesin Pak. Enggak langsung. Lah ya tahun berapa wes aku tanya tahun berapa? Kita ini baru tahun 2002 kalau nggak salah Pak ya. Ini saya juga. Ojo sampai salah sih bener. Enggak, sebabnya kan kami ini kan juga ada. Ya enggak kira-kira tahun berapa sudah peleburan emas ini? 2021 Pak. 2021. Berarti kan tenggangnya itu lama. Harusnya kalau sudah punya plan perencanaan untuk apa itu peleburan emas dari perubahan penangkaran burung terus sama apa ini gudang apa workshop workshop baru gudang bodoh lah. Nah, itu ini kan sudah dipersiapkan izin-izinnya untuk peleburan emas kan tenggang waktunya masih cukup lama. Harusnya kan dipersiapkan. Izinnya kan harus izin baru lagi gitu loh. Lah ini yang mungkin tidak dipersiapkan, disengaja atau tidak harusnya tahu karena usaha lu enggak wonge sing duwe bosnya ya toh.
Lho bukan kok orang conset. Mikiri badi tok wargae gembuk kabeh ilang ngene iki ya. Kalau 2020 dikatakan ada peleburan emas, kami pasti menolak, Pak. Karena itu pasti timbul limbah, Pak. Lah iya, Pak. Artinya sebenarnya para usaha kita itu seneng ada usaha-usaha, tapi juga harus mengikuti alur ketentuan di mana ini daerah pemukiman atau memang itu daerah industri. Nah kan begitu. Kalau daerah industri saya kira nggak ada masalah karena nggak ada duit tonggo kan begitu. Karena daerah perumahan apabila ada kebocoran, apalagi katanya warga di sini juga kalau sing kerja yang ini rekrutmen tenaga kerja lo. Loh ya salah. Memangnya warga RW 6 tidak punya kompetensi untuk kerja. Banyak lulusan sarjana Pak di RW 6 Pak. Enggak, maksudnya gini, apa yang lagi kita perlukan dengan pelamar itu kan kita mencari yang sesuai. Iya, enggak ini loh Mbak. Pak Uji, saya lihat yang kerja ini bawah umur. Karena masa di depan situ. Artinya anak kecil-kecil itu loh, banyak orang Madura yang kecil-kecil itu. Oh. Iya. Maaf. Ini bukan beda, maaf Pak. Di sini tidak ada. Jadi gini Mbak, ya toh, di mana-mana tempat usaha itu paling tidak memikirkan lingkungan sekitarnya, lingkungan amdalnya, lingkungan kesejahteraannya, kesejahteraan termasuk mungkin kalau ada jalan rusak, CSR, keamanan, itu harus dipikirkan gitu loh, ya toh, karena sekarang ini kalau mereka limbah itu mencemari pencemaran udara ya, pernapasan itu kan cukup terasa di masyarakat itu. Nah, kesehatannya ya opo bagi lansia, mereka iki opo kan itu harus dipikirkan semuanya. Lah perusahaan mikir batine tok ya wae tunggale. Lah yang cerdas seperti itu. Yo, itu Pak Mudi. Izinnya iki apa? Izinnya apa izinnya? Saya tetap tadi sampai sekarang. Kacakno izinnya apa itu? Apa izinnya? Iya, aku diundang jam 1 mau dengan sing ngene pesawat diundang kok. Izinnya dari izinnya Pak. Apa yang ono izinnya yang dikantongi mereka ini? Dasar IMB ini diperuntukkan apa IMB-nya kan gitu loh. Tempat usaha workshop dan tempat usaha pemeliharaan atau pengolahan hewan. Dasarnya ini dari SPRK, izin lain gak ono. Izin lain. SPRK, Amdalalin, terus surat keputus. Ya itu izin umum lah. Enggak izin lainnya, izin peleburan enggak ada ini untuk pembukaan itu. Enggak ono. Dan drainase Pak. Izin lainnya. Enggak ada izin lainnya enggak ada. Ada enggak Pak? Izinnya IMB aja. Iya, IMB aja. Berarti gini Mbak ya, karena kan mulai 2021 sampai 2025 ini kan wis meh 5 tahun mereka tanpa mengantongi izin peruntukan penggunaan daripada usaha ini, maksudnya peleburan masih loh gitu. Nah ini kan sudah melanggar aturan harus seperti ini, belum yang lain-lainnya tadi izin termasuk cerobong untuk penyemprotan usaha itu kan DLH itu DLH ya apa masalah lagi waktu izin anu ya apa itu tes daripada kelayakan cerobongnya apa ya apa itu. Terima kasih Bapak Wakil Wali Kota yang disampaikan sama Pak Camat tadi memang benar Pak, kami menindaklanjuti waktu itu dan didampingi sama Pak Ketua RT ya Pak. Saya juga kesini Pak investigasi, dan hasil investigasi itulah Pak waktu itu kegiatan usaha siap untuk memberhentikan cerobong yang menghasilkan asap. Dan saya waktu itu juga menyampaikan untuk uji udara ambien dan udara dan emisi ya. Itulah Pak. Nah, sampai saat ini kami belum menerima laporan terkait hasilnya uji ambien dan uji emisi. Cuman yang pernah by telepon aja katanya pernah dilakukan meskipun info dari Pak RT itu dilakukan di depan kegiatan usaha. Dan mohon maaf dan mohon izin Pak Wali terkait kegiatan ini di pemerintah kota, maaf kami bukan lempar tanggung jawab, ada yang di PP 5 2021 dan kami sudah menginfokan ke provinsi. DLH provinsi.
untuk uji emisi. Iya, enggak. Kewenangan, Pak. Kewenangannya, oke, nggak apa-apa. Kewenangannya ini kewenangan terkait lingkungannya itu ada di provinsi. Oke. Maaf dan mohon izin. Nggak apa-apa. Sudah kemungkinan sebagian warga sudah ada yang pegang surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Pak. Terutama Pak Camat sama Pak. Nah, wes. Saiki ini kan mediasi ya. Kita cari jalan yang baik kepada warga. Nanti semuanya kan juga tergantung warga. Kalau misalkan ya toh, misalkan cerobong kabeh diperbaiki kabeh ya toh, sebelum itu ini saya tawarkan ke warga, sebelum itu nanti benar-benar safety, aman bagi lingkungan warga dan segala macamnya. Terus ini saya tawarkan ke warga seperti itu. Ya apa lah ngono, misalnya ngono. Monggo silakan kita rembuk bersama. Apa yang ya lah iki kok diperbaiki kabeh wis gak mampu, gak apa, izinnya harus izinnya harus disempurnakan. Sebelum izinnya disempurnakan, maka ya ojo ada kegiatan dulu. Sempurnakan izin untuk apa itu yang di Cipta Karya tadi itu, termasuk pencemaran udara dan bau dan segala macam, Pak. Terus ada tawaran gimana warga kira-kira ya apa? Bapak izin Bapak, kalau itu untuk kembali ke peruntukan awal, IMB awal, workshop dan pengolahan hewan, kami masih terima Pak. Tapi kalau untuk yang menyangkut bahan kimia dan sebagainya, karena ini lingkungan perumahan Bapak, seperti yang jenengan sampaikan tadi, tidak pada tempatnya industri yang menggunakan bahan kimia ada di perumahan. Jadi untuk itu semua kegiatan yang mengandung unsur kimia mohon dihentikan Bapak. Berarti ini kalau negosiasi. Yes. Terus saklek warga. Itu sudah dibicarakan gitu ya Pak RT ya? Siap, jadi boleh saya bicara. Iya. Saya adalah Ketua RT mewakili warga. Sudah bolak-balik tak sampaikan kepada direktur sama owner. Ini keputusan warga, peleburan emas karena bukan bahan kimia, plus yang lain silakan. Sudah baru tak bilangin, saya nanti berkilah pasti tidak akan ketemu. Ini sudah dari saya, dari warga saya melalui saya, karena saya dimulai dari warga. Itu peleburan emas sudah tidak boleh di sini, ini lingkungan perumahan. Saya juga sudah tawarkan, cari tempat yang lain. Packaging nanti silakan, kantor nanti silakan. Burung nggak masalah. Burung nggak masalah. Nggak masalah Pak. Nggak masalah. Nggak masalah Pak. Burung ini juga kita masalahkan kemiahannya itu Pak. Kimia itu nantinya seminggu belum tentu hilang. Sudah nempel gitu. Yang saya sarankan belakang itu lantas melakukan sekolah dasar. Itu yang harus dipikirkan. Ya, karena nempel perbatasan, nempel tembok dengan sekolah di belakang. 6 tahun dari kelas 1 kelas 6 itu 6 tahun di situ. Sebelahnya masjid. Sebelah itu lapangan untuk olahraga. Depan ini untuk usaha-usaha. Ini sudah nggak apa-apa. Jadi saya plus harga mati. Harga mati ya Pak. Ya wes. Jadi gini, sampai ke bosnya. Kalau yang untuk peleburan emas, ya toh, untuk peleburan emas, warga sangat keberatan karena adanya mereka mencium bau amonia, bau apa lah wis pokoknya sing akan mengganggu kesehatan mereka. Ya toh. Nah, alangkah baiknya memang di lingkungan industri atau di lingkungan pergudangan mereka bisa menyewa untuk melakukan satu kegiatan yang memang itu bukan daerah pemukiman. Betul. Itu seperti itu. Betul. Lebih kalau yang lain-lainnya tadi nggak ada masalah, warga nggak ada masalah kok. Kalau sampai seperti itu, ya toh. Nanti teknisnya seperti apa itu akan kita serahkan Pak Camat. Mungkin dikasih batas waktu untuk penutupan berapa minggu supaya mereka punya satu kesiapan untuk mencari tempat yang lainnya. Itu loh. Ya. Itu Pak ya. Siap. Iya. Saya Pak ya. Iya, monggo. Jadi kan izin Pak ya. Ya, ini kan laporan hasil uji ambien Pak, ini yang standar perumahan. Ini dari mana, Bro? Surab. Uji ambiennya. Hasilnya kan memang kemarin satu titik. Ya kan. Disaksikan oleh Pak RT dan 24 jam. Tertanggal berapa itu Pak? Mohon izin Pak. Tanggal 23 Februari ini. Ya, jadi ini kan hasilnya sudah di bawah standar semua perumahan Pak sebenarnya Pak. Iya. Jadi tidak ada pencemaran di situ. Ini saya nyalakan Pak ya. Iya, ya nggak apa-apa. Nah, jadi nanti tapi kalau memang Pak RT warga mau menyaksikan waktu ada produksi terus habis itu mau di titik yang mana mereka minta itu siap bisa mengadakan uji
udara ambien, jadi kita sudah bisa segera. Tapi dari Manggawes terus. Untuk pindah ke lokasi lain, ya itu kan kita juga perlu persiapan. Masuk di dalamnya adalah model yang sangat besar yang kami harus siapkan gitu loh Pak. Dan itu kan tidak bisa sehari dua hari juga. Itu kesulitan kami Pak. Kalau modal besar, namanya usaha ya modal Pak. Lah arisan giliran. Seminggu 2 minggu itu. Iya paham kita paham. Ya karena justru izin bangunannya tidak memungkinkan daripada untuk peleburan emas, maka ini kan juga sudah menyalahi aturan juga, gitu loh, izin untuk itu. Satu, daerah pemukiman digunakan untuk industri, meskipun kecil ya, industri emas juga cilik, wah, ratusan juta lah masih ya, kan begitu. Barang kecil tapi regone larang. Nah, itu jenenge emas. Peleburannya di atas. Nah, peleburannya di mana? Oh, peleburannya juga di atas. Lantai berapa? Oh, di lantai 4. IMB ini lantai berapa itu? Lantai 4. Nah, lantai ini sudah memenuhi syarat. Cuma penggunaannya yang tidak memenuhi syarat daripada IMB yang diterbitkan. Karena IMB itu adalah untuk packing dan pemeliharaan burung walet ya? Ya, burung gitu ya Pak. Lah burung kayu akeh apa jadi burung Pak? Oh doa. Nah, itu seperti itu ya. Sebenarnya kalau bosnya enak ngene iki. Ya. Tuh betul Pak. Sudah diberitahukan dari kemarin. Wes, gini aja kalau gitu ya toh. Soal nanti eksekusi dan teknis eksekusi dan segala macamnya kita serahkan kepada pemerintah setempat. Dalam ini Pak Lurah dan Pak Camat, ya. Saya kira itu sajalah tadi yang disampaikan. Nanti kalau misalkan sudah punya tempat baru, mau pindah, mungkin biar dikomunikasikan sama Pak Lurah dan Pak Camat berapa bulan. Tapi jangan sampai ada peleburan di sini lagi. Dihentikan dulu Pak, itu kegiatannya Pak. Iya, kan begitu ya. Iya, dihentikan. Nanti teknis untuk kapan peleburan ini sementara dihentikan, ya toh, nanti kita serahkan kepada Pak Camat dan Pak Lurah. Atasilah masalah ini ya. Ya wes ya. Sampai izin Bapak, karena di luar Pak, di luar itu warga masih menanyakan kira-kira penyetopannya kapan. Mereka menghendaki penyetopan peleburan itu hari ini Pak. Semenjak panjenengan datang sudah tidak ada kegiatan. Karena yang dikhawatirkan itu kalau kegiatan panjenengan pulang tidak ada komitmen bahwa ini dihentikan, jenengan tidak ada, mulai lagi Pak. Saya manggil jenengan lagi ini susah Pak. Ini Pak, jadi pemerintah kota ini kan selalu hadir memfasilitasi kepentingan masyarakat. Jadi saya selaku camat sudah memberikan surat peringatan hari ini menghentikan kegiatan yang menimbulkan bau. Yang menimbulkan bau ini kan peleburannya. Jadi nanti kita monitor dan kita push selalu. Jadi kami ini kan satu tim pemerintah kota. Jadi kita saling membantu gotong royong. Dalam hal ini pengawasan wilayah tanggung jawabnya camat dan lurah. Kami sudah lakukan sejak awal ya Pak. Ketika ada pengaduan awal kami sudah merespon semuanya. Dan ini kami minta Pak, karena memang secara kajian hukumnya tidak memungkinkan ada peleburan emas di lingkungan perumahan. Jadi tolong ini diperhatikan. Nah, ya sementara diberhentikan. Sementara diberhentikan. Ini penegasannya Pak. Iya Pak. Ya. Izin Pak Camat. Kalau perlu bikin surat pernyataan. Monggo surat resmi ini diluncurno. Iki wis diluncur. Surat luncur ini. Sudah. Segera saja. Sudah. Nanti menindaklanjuti rapat tadi malam karena sudah selesai. Ya. Oh, sudah. Sudah ada lagi. Ya. Ini peringatan berapa Pak? Wah, nanti kan ada peringatan pertama, kedua, langsung thread. Ngono lho Pak. Mekanismenya ngono. Jadi berproses minta waktu untuk cari tempat dan sebagainya itu berjalan Pak. Ngono. Tadi berarti betul. Pak. Aku ketua RW 6. Oh, ketua RW, monggo Pak RW. Apa yang disampaikan tadi sudah betul. Betul, nggih. Bukan berarti ini Pak Camat Pak Lurah menghindari penjelasan. Iya. Sudah dilalui karena selalu ada koordinasi Lurah maupun Camat. Terbukti bahwasanya daerah sudah turun. Yang kedua tadi ini sudah diingatkan. Kenapa kok penjalan rawuh terus peringatan pertama? Sebetulnya tidak pertama Pak, secara lisan sudah disampaikan. Saya matur nuwun.
Yang kedua, sebetulnya saya tidak berharap penjenengan ke sini, Pak. Loh, wong ngangen-ngangen aku kabeh lah, ora mulu. Enggak repot ini. Kerepotan penjenengan sehingga ini sebetulnya kami sama Pak RT mau sowan penjenengan. Betapa mudahnya nemoni penjenengan sehingga warga ini gak serantan, Pak. Itu bukti bahwasanya penjenengan itu dekat karo rakyate. Matur nuwun minta solusi terbaik demi kemanfaatan RT6 khususnya warga RT 04. Matur nuwun rawuh penjenengan. Saya Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT dan seluruh warga berharap penjenengan rawuh. Bukan berarti kami menyampaikan Pak Camat bosan, tapi bahagia sekali warga RW 6 penjenengan bisa rawuh dalam kesibukan yang luar biasa. Matur nuwun. Warga iki selalu update memberikan laporan ke saya sampai rapat kemarin malam, bener ya? Kemarin malam, ya toh. Tapi perusahaan masih belum bisa menerima apa yang dimaui masyarakat. Makanya minggu kemarin WA terus, oh ya wes selesai dhisik. Akhirnya sampai tadi siang ya, tadi siang ya. Siang apa? Siang tadi WA ke saya, ya wes kok aku lah mulai teko Surabaya langsung tak mrene. Sore iki mau langsung mrene ngono lho, Pak. Cek ndang mari masalah iki gak kok. Penjenengan angel koyo di luar. Wah, mudah sekali nemoni penjenengan, matur nuwun. Wong awake dhewe iki wong embongan, wis biasa geradakan itu biasa, ngono lho. Jadi nggak perlu birokrasi sing ruwet-ruwet gak ate. Menyatakan mudah. Gampang, Pol. Iya, ya Mbak ya. Tolong Mbak ya wis iki kok akan ditindaklanjuti sama Pak Camat dan Pak Lurah. Surat sudah terkirim sekali, ya toh, sampai nang bosmu bahwa segera untuk mencari tempat baru kegiatan peleburan Mas iki. Ngono lho ya. Oke, ngono Pak ya. Hormat ibu-ibu Pak, jenengan selo paling tidak nunggu penjenengan. Oh iya, mau tak sopo, teko lah. Oke. Wis Pak ya gitu ya, makasih ya. Pak, terima kasih banyak. Sudah nggak ada yang disampaikan lagi toh, sudah jelas semua ya. Iya, sudah jelas ya Pak. Sama tinggalnya di mana? Saya sih di Kota Baru Dren. Oh, Gresik. Waduh ya. Sampean Petemon. Oh. Makanya karena tidak tinggal di sini jadi tidak ngerti bau menyengat. Bagaimana saudara? Nah itu jadi masalah. Mohon maaf, Pak Wali. Apa gimana? Mau ngomong dikit. Karena yang perlu digarisbawahi itu memang mengutamakan untuk kesehatan lingkungan. Iya, Bang. Suatu misal Bu Direktur ini punya anak di samping gini nih terjadi seperti ini. Kejadian ini gimana kira-kira? Ya gitulah seperti kita ini kan gitu loh. Punya anak, was. Nanti jangka panjangnya anak kita ini paru-parunya nggak karu-karuan kalau diteruskan. Iki dipadakno kudu ngene awake dhewe dhisik kan ngono. Lah awake dhewe ngalami koyo ngono, pasti ya padha protes kan ngono. Ya, gitu ya Pak ya. Ya wis Pak. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa bangunan yang di sini izinnya adalah untuk apa itu bukan workshop dan pengolahan ya, tapi tidak ada mencantumkan bahwa itu untuk peleburan emas karena itu kan mengandung zat-zat kimia dan tentunya juga bau-bau yang ditimbulkan. Kalau itu tidak benar dan baik maka akan menimbulkan suatu polusi udara dan bau. Oke, sama Pak Camat sudah ditegur dan diberi surat peringatan pertama. Intinya bahwa yang peleburan emasnya tidak diperbolehkan di karena ini lingkungan permukiman, lingkungan perkampungan. Nah, kita sarankan supaya nanti bisa mencari tempat di lingkungan industri atau lingkungan pergudangan. Jelas ya?